Oke, halo Denta. Nah, ya hari ini Miss Fitri akan coba review pembelajaran kita yang kemarin ya. Jadi tentang membuat view sehari dessert itu seperti apa. Ini sangat amat basic tentunya, tapi cocok untuk dipelajari oleh siswa sekolah dasar seperti Denta ya. Oke, yang pertama ya kita masuk ke dalam pengenalan tools. Nah, kemarin ingat ya kalau pengenalan tools itu pertama-tama kita mulai ya dari yang namanya kemarin pembuatan shape lingkaran, kemudian rectangle ya. Oke, jadi yang pertama adalah ketika kita ya baru masuk file, ini terulang lagi ya. Jadi ketika kita baru masuk ke dalam Adobe Photoshop, hal yang pertama kita lakukan adalah klik file, kemudian new. Nah, ya file new. Nah, di sini ada preset detailsnya yang bernama untitled ini. Ini bisa kamu ubah. Contohnya apa? Contohnya tugas 1 gitu ya, contoh ya tugas 1. Kemudian yang width ini adalah lebar, kemudian height itu adalah tinggi. Nah, kalau width-nya di sini kita bikin yang kecil aja 1080 kali 1080 ya. Oke, nah untuk resolusi di sini ada 300. 300 ini bisa dibilang adalah angka yang cukup sempurna, cukup jelas untuk membuat suatu gambar ya. Jadi kita pasang di angka 300. Lebih kecil daripada itu 150, 100, hingga 72. Memang mungkin nanti hasil gambarnya lebih kecil, tapi di satu sisi nantinya kualitas gambar yang dihasilkan juga tidak terlalu jelas. Nah, tapi semakin besar kebalikannya semakin jelas ya. Oke, untuk color mode ya di sini ada RGB dan juga ada CMYK. Nah, kalau RGB itu kita gunakan untuk suatu desain yang digunakan nantinya untuk visual di mobile phone contohnya gitu ya, atau mungkin bisa dibilang tidak untuk di print. Tapi kalau untuk jangka panjangnya kita mau ngeprint ya, atau mungkin kita mau bikin spanduk, baliho dan sebagainya, kita bisa pakai CMYK. Nah ya, karena ini hari ini hanya untuk di mobile saja ya, atau hanya untuk di digital saja, jadi kita cukup gunakan RGB. Nah ya, ininya lain kita bisa ignore aja, lalu klik create. Nah ya, sekarang kita udah punya kanvas di sini. Kanvas ini kita gunakan untuk menggambar atau melukis sesuatu yang kita mau di Adobe Photoshop. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kemarin kita belajar cara-cara membuat tools. Pertama apa kemarin? Ada lingkaran ya. Bagaimana sih Miss cara membuat lingkaran? Nah, caranya adalah di sini yang sebelah kiri ya. Ini namanya adalah toolbar. Ya, oke, toolbar itu fungsinya macam-macam. Yang pertama kalau move tool itu kita gunakan untuk menggerakkan objek. Nah, ya. Kemudian ya ada juga rectangle. Nah, rectangle market tool itu beda ya. Nah, di sini adalah rectangle market tool. Ini fungsinya adalah untuk menseleksi objek. Nah, ini misalnya fast forward ya, kita langsung ke dalam shape tool. Nah, ya, nah di sini shape tool ini ada macam-macam. Ada rectangle tool, ada rounded. Nah, kalau rounded itu dia curve. Jadi ujungnya itu point to point itu tumpul ya. Ellipse ada lingkaran, poligon itu adalah persegi ya, persegi 5, persegi 6, 7 dan selebihnya. Lalu ada line untuk garis, lalu ada custom shape tool itu yang nanti kita pakai untuk membuat camel atau onta ya. Oke, nah pertama kemarin Miss Fitri ajarkan Denta untuk membuat ellipse tool. Nah, ya ellipse tool itu dibuat dengan cara kita klik aja ellipse-nya. Kemudian kita klik kanan, ya kita klik kiri, kita klik kiri pada keyboard, pada mouse. Kemudian ya setelah itu ya di sini ini kan nggak sempurna ya, bisa lonjong, bisa gepeng. Nah untuk membuat sempurna jangan lupa klik shift. Oke, nah kalau udah klik shift tenang, kita mau kemana aja dia pasti sempurna ya, perfect circle. Oke, nah di sini kita udah punya lingkaran. Ya, oke. Kemudian apa? Ya, kita kemarin juga belajar membuat rectangle. Nah, untuk mematikan atau menghilangkan si objek yang tidak ingin kita pakai, boleh di delete aja di keyboard, pencet delete, atau kalau mau kita pakai, kita mau umpetin dulu, kita klik mata yang ini. Nah, ingat ya, kita klik mata yang ini. Nah, lalu dia hilang. Nah, untuk membuat layer baru, jangan lupa boleh Ctrl Shift N, atau ya di bawah di sini di bagian layer, ya di sini ada create new layer.
Nah, kemarin Miss Fitri ajarkan kepada Denta, apa sih Miss fungsinya sebuah layer itu? Layer itu adalah ibaratnya sebuah ruang penyimpanan gitu ya daripada kanvas yang kita gambar. Nah, jadi ruang penyimpanannya si layer itu ada berbagai macam objek yang dan nantinya akan kita atur tata letaknya pada kanvas. Nah, makanya fungsi layer itu penting ya. Jadi kita harus tahu kapan kita mengaktifkan, kapan kita drag, itu ada semuanya di layer ya. Oke, nah kita kalau untuk rectangle seperti apa? Sama, kita kembali lagi ke shape tool, lalu rectangle tool, ya. Kemudian kita klik kiri, nah ya klik kiri, nah lalu kita bisa bikin rectangle. Nah ini ditahan ya diklik terus, jangan dilepas. Nah kalau untuk sempurna sama kita selalu pencet save. Nah, so we have a perfect rectangle here. Nah ya, oke selanjutnya karena ini misalnya nggak mau pakai, jadi misalnya delete aja. Nah, sekarang kita mau coba bikin The Sahara Desert yang seperti kemarin ya. Oke, pertama ya kita masuk ya ke dalam ini Miss Fitria mau cari background-nya dulu sebentar. Nah, ya jadi kita masukin kemarin dari Google, kita klik kanan, copy lalu kita paste di sini. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu ya kalau seandainya udah ada sarannya, sekarang kita bikin kemarin camel-nya. Bagaimana Miss cara bikin camel-nya? Oh, kemarin kita coba pohonnya dulu ya, trees dulu ya. Oke, kita bikin tree-nya dulu ya. Nah, di sini ada leaf trees. Nah, kita pilih yang ini kemarin ya, pohonnya Denta nih. Oke, nah pencet shift ya supaya sempurna. Ingat. Oke. Nah, ini warnanya kan biru nih Denta. Nah, ya supaya warnanya itu lebih jelas ya, kita klik lagi shape tool-nya. Lalu kita ubah warnanya jadi coklat, jadi hijau ya. Hijaunya itu kita pilih hijau yang tua gitu ya, karena seperti daun. Oke, nah ya. Nah, kita udah punya ya hijau tua di sini, lalu kita singkir, kita besarkan. Kemudian kita boleh singkirkan ini. Nanti kita pakai ininya aja ya. Nah, ya oke. Nah, kalau udah seperti itu Denta, sekarang kita masuk lagi ke shape tool. Kemudian kita pilih shape yang di atas ya, yang di sebelah atas. Ya, kita klik yang ada arrow-nya di sini, pada panah bawah. Kita klik, lalu kita umpetin yang leaf-nya, lalu kita pilih yang wild animals. Tapi yang diklik adalah tanda panahnya, ya. Oke, wild animals, kemudian kita klik di sini ada camel, ada macam-macam ya, ada tiger, ada cat, ada kangaroo, ada giraffe ya. Nah, di sini kita klik yang camel. Oke, kemudian kita klik kiri seperti biasa, sesuaikan ukurannya mau semana supaya perfect. Jangan lupa pencet save ya. Oke, nah warnanya apa kalau camel itu? Coklat ya, coklat-coklat yang agak muda gitu. Oke, nah ini kita udah punya camel di sini, camel sederhana ya tentunya ya. Nah, kalau untuk menggandakan objek, kita mau camelnya ada dua nih. Nah, kalau mau camelnya ada dua, kita langsung aja pencet Alt di keyboard, lalu kita drag ya. Nah, ini kita udah punya dua, lalu kita kecilkan yang ukuran satunya. Sini mungkin cukup. Ya, oke. Nah, Denta, kalau seandainya sudah seperti ini, kemarin kita bikin sungai ya, ada oasenya ceritanya di Wizard ya. Lalu apa? Ctrl Shift N atau create new layer. Nah, kalau udah create new layer, ya kita pakai apa? P. Ya, P di keyboard itu fungsinya adalah pen tool. Pen tool itu apa? Fungsinya kita untuk membuat objek yang Denta mau gitu. Nah, ini sekarang kita udah punya ya, anggaplah ini oasenya. Ya. Oke. Oke, misalnya mungkin bikinnya lebih simpel dari Denta kemarin ya, karena tentu lebih bagus yang buatan Denta sih daripada manusia ya. Atau gini ya, kita bikin, nah yang selayaknya seperti sebuah oase gitu ya, atau danau. Nah cukup. Nah ya kalau udah kayak gini ya,
Nah, ya tentunya kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal yang babak yang terakhir yang harus kita lakuin adalah membuat ya si apa namanya si gambar ini menjadi persis seperti lukisan. Nah, ya. Caranya apa? Ya, kalau kemarin Denta sempat main di brush tool ya. Jadi kemarin kita sempat apa namanya membuat garis-garis gitu ya, garis-garis seperti nah contoh seperti ini. Nah, tapi itu Miss Fitria akan skip, jadi tidak perlu karena Denta juga sudah mengerti ya. Oke, jadi langsung aja kita ke bagian apa namanya ke bagian cara membuat ini menjadi seperti kesamaan lukisan. Caranya adalah kita go to filter, kemudian kita pergi ke style, lalu di situ ada oil paint. Nah, oil paint ini adalah efek yang membuat gambar itu persis seperti lukisan. Ya, oke, lukisan di atas kanvas. Nah, ini boleh kita mainin stylenya. Oke, ini layarnya kita aktifin dulu ya. Oke, kita pilih style. Oh, salah klik, maaf. Filter, lalu style, lalu oil paint. Nah, ya kelihatan ya Denta ya. Nah, ini kita juga boleh mainin nih kalau Denta mau mainin, contoh nggak mau terlalu detail itu juga bisa ya. Oke, jadi style itu makin ke kiri makin kurang detail, makin ke kanan makin detail. Nah, ya makin dia kayak makin kasar gitu ya. Oke, kita pakai yang nggak usah yang kasar-kasar ya, halus aja ya. Nah, kalau cleanless itu juga sama ya, makin ke kiri itu makin lecak, tapi kalau makin ke kanan itu makin halus. Ya bagus nih. Untuk scale itu jaraknya. Oke. Untuk press detailnya itu seperti ukiran-ukirannya, detailnya mau seberapa. Nah, ya, untuk angle itu bisa kita atur juga di sini. Oke, setelah itu kita kalau udah setuju, kalau udah bagus ya kita langsung aja klik OK. Nah, ini kita udah punya Denta ya, udah persis seperti lukisan. Sekarang giliran si onta. Sama ya, style, kemudian oil paint, rasterize. Sini karena ontaknya terlalu apa namanya garis-garis lurus, ini Fitri akan kurangin bristol detailnya ya. Oke, lalu cleanless-nya Mbak Fitria ambil yang kita ambil yang sini aja. Oke, lalu kita mainin ini angle-nya. Oke, itu shiny ya. Shiny itu seberapa mengkilap dia gitu ya. Oke, udah cukup. Nah ya, sekarang oke. Nah ini untuk semakin cepat ya, supaya lebih cepat ya. Ini kita delete aja lalu kita out. Dia udah berefek ya. Oke, nah setelah itu Denta sekarang giliran oasenya ya. Filter masih sama, style lalu oil paint. Tapi Denta nggak masalah ya kalau Denta mau coba-coba jenis-jenis efek lain, nggak harus oil paint terus, jadi bebas untuk menentukan ya. Oke, cukup. Ya. Nah, ya oke, setelah itu kita okein aja. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke pohon. Untuk pohon pun sama ya. Oke. Nah, Denta kalau seandainya udah, kemarin Miss Fitria terakhir itu ajarin Denta untuk membuat teks ya. Jadi kalau untuk teks ya kita nengok, kita lihat ke kiri ya, toolbar kita. Lalu kita klik teks atau di icon itu dia ada huruf T. Nah, ya kita tinggal klik di sini.
Sahara Desert. Oke, nah properties untuk mengganti fontnya. Ya, oh udah deh. Ya, sudah selesai seperti itu. Paling kemarin kalau Denta atau Miss Fitria tambahkan untuk Denta kemarin membuat bayangan ya. Oke, sekali nggak apa-apa ya kita bikin bayangan ya. Untuk bikin bayangan Denta, nah ini bisa kita alt ya. Kemudian yang kedua, nah ini kita bisa bending option, lalu kita klik color overlay, lalu kita pilih ya yang hitam. Maksudnya buat bikin bayangan ya, bayangannya si onta. Nah, sambil kita kecilin dikit. Nah, di sini kita klik kontrol. Nah, sini kayak di kesannya kayak ada bayangan. Oke. Nah, kalau udah nyatu seperti ini ya, sekarang kita filter motion blur, kita coba ya. Oke, berarti lebih enak pakai yang filter blur lalu motion blur. Oke ya, nah ini udah cukup Denta. Nah sekarang supaya nggak terlalu real, kita opacity ya. Opacity itu adalah ketebalan. Kita kurangi opacity-nya. Nah ya supaya nggak terlalu apa namanya nyaru. Nah ini kita datarin. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini boleh. Seperti itu Denta ya. Untuk Sahara Desert ya, kita klik kanan ya, lalu drop shadow. Mungkin kemarin Miss Fitria belum sempat ajarin Denta bikin bayangan yang ini ya, karena our limit of time. Tapi nanti next time Miss Fitria coba ajarin lagi ya caranya bikin bayangan yang terlihat lebih real seperti itu ya. Oke, ini juga pohon mau Miss Fitria buat lebih real juga bayangannya. Ya, kita ke kanan, color overlay untuk apa namanya si efek bayangan itu. Nah ya setelah itu kita bisa opacity kita kurangi. Oke, nah tadi Denta ya. Sekarang sudah jadi ini Sahara Desert yang kita punya. Nah oke, untuk itu Denta ya bisa pokoknya belajar lagi ya supaya lebih lancar. Miss Fitria yakin Denta itu pasti bisa. Kan Denta masih kelas 3 SD tapi Denta sudah bisa bikin karya yang bagus ya. Oke Denta kalau gitu itu aja sekian tutorial dari Miss Fitria. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe ya. See you on our next video. Bye bye.